Suara gamelan menggema di ruang latihan kayu yang telah lapuk, membias di antara ukiran kayu jati tua dan debu-debu nostalgia. Di tengah ruangan, duduklah seorang pria dengan mata sayu dan tangan yang menghidupkan tokoh wayang seperti bernafas. Ragil, dalang muda berusia 32 tahun, pewaris tunggal dari almarhum Ki Suryo, dalang legendaris dari Solo. Meski Ki Suryo telah tiada 5 tahun lalu, namanya seolah hidup kembali setiap kali Ragil memainkan wayang. Gerakan tangannya lembut, suara sulupnya dalam, dan ada semacam aura yang membuat setiap tokoh di balik kelir seperti benar-benar hadir. Selesai latihan, Ragil menyeka keringat dari dahinya. Di meja kecil dekat gong, tergeletak sebuah amplop coklat tua. Ia tak merasa meletakkannya di sana. Tak ada siapa-siapa yang datang ke ruang latihan itu selain dirinya. Ia ambil amplop itu, membukanya perlahan. Isinya hanya selembar surat, ditulis dengan aksara Jawa kuno, dan diterjemahkan ke dalam huruf Latin di bagian bawah. Kepada Ki Ragil, putra dari Ki Suryo, dengan ini kami mengundang Anda untuk tampil di panggung Watu Geni malam suro mendatang. Mohon gunakan sinden pilihan dari tempat yang tidak bisa disebut, maka pentasmu akan abadi dalam sejarah. Pundak Ragil terasa berat seketika. Nama panggung Watu Geni tak asing baginya. Terletak di kaki gunung terkenal. Panggung itu hanya digunakan 1 kali dalam setahun, pada malam suro. Menurut cerita almarhum bapaknya, panggung itu dibangun oleh abdi dalam dari masa Mataram dan dipercaya sebagai tempat yang terhubung langsung ke alam lain. Malamnya, Ragil duduk di angkringan bersama sahabat lamanya, Jatmiko, seorang pengerawat yang sering menemaninya pentas sejak mereka remaja. Kopi hitam mengepul di gelas logam tua, sementara angin malam Solo membawa harum daun kering. Aku dapat undangan dari panggung Watu Geni, ucap Ragil tanpa basa-basi. Jatmiko langsung menegakkan badan. Wah, tempat itu, Gil. Kamu tahu dong reputasinya. Kakekku dulu pernah main di sana. Katanya semua yang tampil di situ pulang gak utuh. Maksudmu, jiwanya hilang atau kesurupan? Bukan cuma itu. Ada yang hilang, ada yang jadi gila. Tapi yang pasti, semua dalang yang manggung di sana katanya naik daun, mendadak terkenal, tapi dengan sebuah pengorbanan. Ragil menghela nafas. Matanya menatap kosong ke arah lampu jalan yang berkedip-kedip. Aku butuh itu kok. 5 tahun ini aku cuma main di pentas-pentas kecil. Aku pengen sesuatu yang lebih besar. Ayahku pernah cerita, panggung Watu Geni itu bukan cuma panggung, itu portal. Walaupun resikonya sangat tinggi. Portal kemana? Ke tempat di mana seni dan arwah bertemu. Beberapa hari kemudian, Ragil kembali membaca surat undangan itu berkali-kali. Kalimat terakhir masih terngiang di kepalanya. Gunakan sinden pilihan dari tempat yang tidak bisa disebut. Apa maksudnya? Kenapa tidak bisa disebut? Ia mencoba menghubungi beberapa sinden kenalannya. Semua menolak ketika ia menyebut lokasi pentasnya. Salah satu dari mereka bahkan langsung menutup telepon setelah berbisik ketakutan. Mas, jangan main-main. Tempat itu bukan buat manusia biasa. Ragil mulai merasa seperti masuk ke lorong yang tak ada jalan keluarnya. Tapi bagian terdalam dirinya, entah suara hati atau warisan darah Ki Suryo, mendorongnya untuk menerima. Ada magnet gaib yang menariknya ke panggung itu. Di lain waktu, malam itu Ragil tidur di ruang latihan wayang. Angin meniup kelambu kelir, membuatnya seperti hidup. Di tengah tidurnya yang gelisah, ia bermimpi. Ia berdiri di sebuah pendapa tua. Di seberangnya, ada kelir putih yang bergoyang pelan. Dari balik layar, terdengar suara sinden menyanyikan tembang Dandang Gulo. Suaranya sangat merdu, tapi terdengar jauh, seperti dipisahkan dinding tebal. Lagu itu menyayat jiwa.
penuh kesedihan yang tak terucapkan. Di sela-sela suara itu, terdengar isakan pelan, isak yang mengguncang hati. Ragil mencoba mendekat ke kelir, tapi semakin ia melangkah, kelir itu menjauh, dan suara sinden itu bergema. Tembangku bukan untuk dunia ini, tapi kau sudah memanggilku. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, tapi suara tembang itu masih terngiang jelas di telinganya. Tangan Ragil gemetar saat menyentuh kelir yang kini terasa dingin, seolah menyimpan rahasia yang tak seharusnya dibuka. Malam itu, ia tahu, ia telah menyentuh bayang-bayang dari dunia sebelah, dan tak akan ada jalan kembali. Persiapan pentas di panggung Watu Geni dimulai dengan penuh semangat dan ketegangan. Ragil dan Jatmiko menata kembali perlengkapan wayang, menyortir gamelan, memperbaiki kelir yang mulai rapuh. Tapi ada satu bagian penting yang belum mereka temukan, sinden. Mereka mulai menghubungi satu persatu sinden langgana di sekitar Solo dan Karanganyar. Rara, Darmi, Mbok Sumiati, semua menolak begitu mendengar nama panggungnya. Watu Geni, Mas. Astagfirullah, maaf, saya mundur, kata Rara terbata-bata, bahkan sebelum Ragil selesai menjelaskan. Jangan ajak saya ke sana. Saya pernah lihat sendiri waktu kecil. Sindennya bukan manusia, bisik Darmi di ujung telepon, lalu langsung menutupnya. Jatmiko frustasi. Ini beneran kayak disuruh nikahin genderuwo, Gil. Semua sinden kabur, padahal kita udah siapin amplop gede. Ragil hanya diam. Malam-malam belakangan ini, ia tak bisa tidur. Suara tembang dalam mimpinya makin sering terdengar, dan entah kenapa, ia mulai merasa akrab dengan nada-nada pilu itu. Pada malam Jumat Wage, mereka nongkrong di warung wedangan dekat Sendang Plesetan, tempat berkumpulnya para seniman tua. Di sana udara lebih dingin dari biasanya. Embun turun, padahal baru jam 9 malam. Saat Jatmiko menceritakan masalah sinden mereka dengan suara setengah bercanda, seorang lelaki sepuh mendekat. Ia mengenakan jubah putih kusam, rambutnya panjang sampai bahu, dan tatapannya seolah menembus kulit. Mas Ragil, saya sudah lama mendengar nama sampean, ujarnya lirih. Ragil kaget. Bapak sinten nggih? Sebut saja saya Ki Banu. Saya dulu sahabat bapakmu, pernah jadi pembaca suluk bayangan sebelum beliau manggung di alun-alun Solo tahun 97. Ragil memicingkan mata. Ia ingat malam itu, masih kecil. Ia duduk di pangkuan bapaknya sebelum pentas besar. Tapi ia tak ingat ada sosok seperti Ki Banu. Ki Banu melanjutkan, saya bisa bantu carikan sinden yang sesuai dengan syarat panggung itu. Tapi kamu harus datang sendiri ke petilasan di Dusun Kiri Petak malam Selasa Kliwon. Jangan ajak siapa-siapa, termasuk sahabatmu ini. Jatmika spontan menyela. Loh, ini serius apa main-main, Pak? Ki Banu hanya menoleh dan tersenyum samar. Kalau kamu ikut, kamu tak akan bisa kembali seperti semula. 2 malam kemudian, Ragil berangkat sendiri. Mobil tuanya berjalan perlahan melewati jalan sempit penuh kabut. Kiri Petak adalah dusun mati, konon sudah tidak ditinggali manusia sejak tahun 60-an setelah wabah mematikan. Sekarang hanya petilasan dan makam tua yang tersisa. Sesampainya di sana, ia melihat Ki Banu telah menunggu di bawah pohon beringin besar. Di tangannya ada kantong kain merah dan satu ikat dupa yang belum dibakar. Mari Mas Ragil, waktunya sudah tepat. Mereka masuk ke bangunan tua dari batu. Dindingnya berlumut dan udaranya lembab seperti goa. Di tengah ruangan ada pelataran kecil yang dikelilingi kain mori putih. Ki Banu meletakkan dupa di tengah-tengah, menyalakannya, lalu membaca mantra pelan dalam bahasa Jawa kuno. Udara mendadak berubah. Dari harum dupa muncul aroma bunga kenanga yang tajam menusuk, lalu bercampur dengan bau tanah basah dan amis yang sama. Ragil mulai merasa pusing, namun ia tetap duduk bersila seperti yang diperintahkan.
tiba-tiba terdengar suara. Tembang gambuh dilantunkan dari arah langit-langit ruangan. Suara perempuan, halus, tinggi, namun penuh luka. Tidak ada wujud fisik, hanya suara yang menggema dan berputar seperti berbisik di balik telinga kanan Ragil. Ia ingin menoleh, mencari asal suara itu, tapi Ki Banu langsung menggenggam lengannya erat. "Jangan menoleh," bisiknya cepat. "Jangan tanya siapa dia. Jangan pernah lihat wajahnya kalau kau masih ingin pulang dengan keadaan waras." Ragil menunduk, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Suara itu makin nyaring, makin menusuk ke hati. Tembang itu seolah mengisahkan kisah cinta yang dipaksa mati, rindu yang terpenjara, dan jiwa yang menjerit di antara kelir dunia dan arwah. Setelah 5 tembang, suara itu terhenti, dupa padam sendiri, dan aroma bunga langsung lenyap seperti tak pernah ada. Ki Banu membuka matanya perlahan. Dia bersedia. Ragil menunduk, dadanya berdebar tak karuan. "Siapa dia, Pak?" Ki Banu menatapnya tajam. "Tadi saya bilang jangan tanya siapa dia. Tapi saya harus tahu paling tidak apakah dia dari dunia ini." Ki Banu berdiri. "Yang kamu butuhkan bukan nama, tapi suara. Dan suara itu akan datang kepadamu. Bawa alat rekam tuamu itu ke ruang latihan malam ini. Dia akan bernyanyi di sana." Tanpa menunggu jawaban, Ki Banu berjalan menjauh dan lenyap di telan kabut. Malam itu juga Ragil kembali ke ruang latihannya. Jatmiko sedang tertidur di lantai, kelelahan setelah menata ulang gamelan. Ragil tak membangunkannya. Ia menghidupkan alat terekam tua berbentuk kotak, warisan dari ayahnya. Tombol merah menyala dan ruangan sunyi. Jam menunjuk pukul 2 dini hari saat suara itu kembali. Tembang Durmo, kali ini lebih dalam, lebih menyayat. Ragil duduk diam di sudut ruangan, matanya terpejam, menahan gemetar di kedua tangannya. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu, berdiri di balik kelir, tapi tidak ada bayangan, tidak ada angin, hanya suhu yang turun drastis, dan aroma bunga kenanga yang muncul tiba-tiba. Suara itu berhenti setelah 1 jam. Ragil langsung mematikan alat rekam. Tangannya dingin, keringat mengalir dari punggung hingga ke telapak kaki. Ia mencoba tenang, lalu memutar ulang rekaman itu. Awalnya suara tembang terdengar normal, seindah dan semerinding saat ia mendengarnya langsung. Tapi kemudian, ada jeda di sela rekaman. Terdengar suara pelan, lirih, tangisan perempuan. Disusul dengan bisikan sangat dekat ke mikrofon, seolah dari dalam alat itu sendiri. "Aku dikurung di balik kelir ini." Ragil terdiam, giginya bergemeletup tanpa ia sadari. Ia melihat ke arah kelir, dan untuk sesaat, ia yakin kelir itu bergerak, bukan karena angin, tapi seperti ada sesuatu yang mencoba menembus dari sisi lain. Singkat cerita, malam pertunjukan itu datang lebih cepat dari yang Ragil bayangkan. Langit mendung menggantung sejak sore, tapi tak kunjung menurunkan hujan. Di pelataran Watu Geni, kursi-kursi bambu tertata rapi, obor menyala berjejer, menciptakan suasana sakral yang lebih cocok untuk upacara pemanggilan arwah ketimbang pentas seni. Namun, yang datang justru banyak, terlalu banyak. Para budayawan, dosen seni, pecinta wayang kulit, bahkan beberapa orang tua berbusana lurik dan kebaya lengkap. Wajah mereka tampak antusias, tapi di balik tatapan mata itu ada sesuatu yang dingin, seolah mereka sudah tahu akan ada yang tak biasa malam ini. Jatmiko merapikan bonang dengan gugup. "Rasanya beda ya, Gil, kayak bukan orang semua yang datang ini." Ragil menepuk bahunya, berusaha menenangkan, tapi tangannya sendiri gemetar. Lampu-lampu Petromax dinyalakan. Asap menari perlahan di udara, membawa bau minyak tanah yang menyatu dengan aroma dupa sisa sore tadi. Para penabuh duduk di tempat masing-masing. Jatmiko duduk di sisi kanan gamelan, dekat Kong Ageng. Ragil berdiri di balik kelir, menggenggam tokoh Semar dan Petruk. Lalu, malam dimulai. Tabuhan pertama terdengar, diiringi suara rebab
yang melengking lirih. Semua penonton langsung terdiam saat suara sinden muncul dari tempat yang tidak terlihat. Udara seolah tersedot. Dinginnya bukan main. Suaranya begitu merdu, tapi juga menyakitkan. Seolah tiap nada yang dinyanyikan menyeret jiwa yang mendengarnya ke dalam lorong kenangan dan kesedihan. Seperti tembang dari dunia lain. Tembang yang ditulis bukan untuk manusia. Beberapa penonton mulai meneteskan air mata. Ada yang menggenggam erat kursinya, seperti sedang menahan rasa yang tak tertahankan. Seorang perempuan tua pingsan di barisan tengah. Seorang remaja laki-laki menangis pelan, tanpa tahu mengapa. Tapi pertunjukan terus berjalan. Ragil yang awalnya fokus memainkan wayang, mulai terhanyut oleh suara itu. Ia lupa peringatan Ki Banu. Dalam hening gamelan yang menggantung di udara, ia menoleh sekilas. Hanya sekejap. Namun cukup untuk melihat bayangan itu. Seorang perempuan duduk di sisi panggung, membelakangi penonton. Rambutnya panjang menjuntai menutupi bahu. Tubuhnya pucat seperti tak bernyawa. Dan dari balik kain jariknya, ia seperti melayang di atas tanah. Tapi, yang paling membuat Ragil kaku adalah matanya. Saat perempuan itu menoleh sedikit, mata itu kosong, hitam. Tak ada bola mata. Tak ada pantulan cahaya, dan dia tersenyum. Ragil tercekik. Tiba-tiba suhu tubuhnya anjlok. Ia hampir menjatuhkan wayang yang digenggamnya. Lalu gamelan berbunyi sendiri. Bonang bergema lirih, tanpa dipukul. Saron bergetar. Gong ageng bertentang pelan, seperti suara dari perut bumi. Para penabuh menoleh satu sama lain dengan panik. Kelir di hadapan Ragil mulai bergetar. Bukan karena angin, tapi karena sesuatu. Dari balik sana, bayangan tokoh wayang yang dimainkan Ragil muncul di layar. Tapi kemudian muncul bayangan lain. Sosok tambahan yang tak dikenali. Bayangan itu lebih tinggi, lebih besar, dan tidak sesuai dengan tokoh wayang manapun. Itu bukan bayangan dari tangannya. "Gil!" Jatmiko berseru dari sisi kanan panggung. Tapi suaranya terdengar jauh, seperti terpantul dalam goa. Ia mencoba berdiri. Namun saat kakinya menjejak lantai panggung, ia merasa tenggelam. Seperti masuk ke dalam lumpur tak terlihat. Tubuhnya berat dan dunia sekitarnya mulai berputar. Suara sinden kini berubah. Bukan lagi tembang Jawa biasa, tapi jeritan lirih yang diulang-ulang dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. "Ragil, dengerin aku!" Tapi Ragil tak bisa dengar apa-apa lagi. Wajahnya kaku. Matanya tak berkedip menatap bayangan yang kini mulai keluar dari balik kelir. Lalu, semua berhenti. Tak ada suara gamelan, tak ada suara sinden. Kelir berhenti bergetar. Ragil mengeripkan mata. Jatmiko terjerembab di sisi panggung, bernapas ngos-ngosan. Penabuh lain tampak kebingungan. Beberapa mulai memandangi penonton yang masih diam di tempat. Ragil keluar dari balik kelir. Kakinya lemas. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya tak bisa terbuka. Ia menatap kursi-kursi bambu, kosong. Tak ada siapa-siapa. Penonton yang tadinya memenuhi pelataran hilang, seperti ditelan tanah. "Jatmiko, ini jam berapa?" tanya Ragil dengan suara serak. Jatmiko melihat ke jam tangannya. 3 pagi. Ragil mengerutkan kening. "Enggak mungkin. Pentas tadi baru mulai jam 8. Harusnya masih sekitar jam 10. Tapi langit sudah menunjukkan tanda-tanda dini hari. Suara jangkrik berganti dengan kokok ayam dari kejauhan. Kabut mulai turun tebal. "Ini bukan pentas biasa, Gil. Ini seperti ritual," bisik Jatmiko. "Kamu sadar nggak? Kita nggak cuma nampilin seni. Kita barusan kayak ngebuka pintu gitu." Ragil menatap kelir yang masih berdiri kokoh di belakangnya. Bayangan terakhir yang ia lihat belum hilang dari benaknya. Dan dari kejauhan, suara tembang lirih itu terdengar lagi, sangat pelan. "Aku dikurung di balik kelir ini." Sejak malam pertunjukan itu, hidup Ragil tidak pernah sama lagi. Ia jarang bicara. Sorot matanya kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, celong. Saat ditanya, ia hanya menjawab pendek, kadang tak menjawab sama sekali.
Tapi yang paling aneh, ia mulai mengurung diri di ruang latihan dari pagi sampai malam. Bahkan kadang terdengar suara gamelan dari dalam, padahal tak ada yang memainkan. Jatmiko yang beberapa kali mencoba mengintip, mendapati Ragil duduk membelakangi pintu, menggambar berulang-ulang wajah perempuan yang sama. Wajah itu, wajah sinden malam pertunjukan. Wajah yang tidak pernah benar-benar dilihat siapapun, tapi tertanam jelas di kepala Ragil, Ni Sekar Asih. Awalnya Jatmiko mengira temannya cuma trauma atau kelelahan. Tapi setelah malam-malam berikutnya, terus dihantui suara gamelan, lirih dari arah pelataran Watu Geni. Bahkan saat tidak ada siapapun di sana, ia mulai merasa ini lebih dari sekedar gangguan jiwa. Suatu sore, saat Ragil tertidur di ruang latihan, Jatmiko memberanikan diri mencari tahu. Ia memandangi perpustakaan tua, lalu berbincang dengan penjaga arsip yang juga mantan dalang tua bernama Pak Surya. Pria itu menatapnya lama ketika mendengar nama Watu Geni. "Kamu bilang pentas di Watu Geni?" tanyanya pelan. "Iya Pak, Ragil teman saya, dalangnya. Tapi sejak malam itu, dia berubah, kayak kerasukan." Pak Surya menarik nafas panjang, matanya menerawang. "Dulu, tahun 1940-an, ada seorang sinden muda, cantik, suaranya merdu luar biasa. Namanya Ni Sekar Asih. Dia dipercaya untuk membuka pentas pertama di pelataran Watu Geni. Tapi malam itu, dia menghilang." Jatmiko merinding. "Hilang? Maksudnya?" "Secara harfiah, di tengah pertunjukan, suara sindennya terus ada, tapi orangnya lenyap. Waktu kelir diangkat, dia nggak ada di panggung, nggak ada di belakang panggung, nggak ada di mana-mana." "Dan apakah ditemukan, Pak?" Pak Surya menggeleng. "Tidak, tapi sejak itu tempat itu dianggap keramat. Ada yang bilang Sekar Asih dijadikan tumbal, supaya pentas bisa menembus alam, supaya wayang bisa dimainkan di dua dunia, dunia kita dan dunia mereka." Jatmiko menelan ludah. Tumbal? "Iya, dan hanya yang terpilih yang bisa lihat dia." Setelah mendengar cerita itu, Jatmiko pulang dengan perasaan mencekam. Langit senja dipenuhi burung gagak. Angin membawa bau dupa yang entah dari mana asalnya. Saat tiba di rumah Ragil, ia langsung menuju ruang latihan, tapi Ragil tidak ada. Yang ada hanya kertas-kertas gambar berserakan. Semua bergambar wajah Ni Sekar Asih. Matanya kosong, senyumnya miring, kadang terlihat lembut, kadang menyeramkan. Dan dari bawah tumpukan kertas, Jatmiko menemukan satu benda yang membuat tengkuknya dingin. Kaset pita. Label di kaset itu ditulis tangan, "Malam Pertunjukan Sekar Asih." Dengan gemetar, Jatmiko memutar kaset itu di tape recorder 2. Suara gamelan langsung mengalun pelan, lalu suara sinden. Lembut, indah, tapi ada nada sedih yang begitu kuat di baliknya, seperti ratapan yang ditutup paksa. "Tinggallah di sini bersamaku, kau sudah melihat wajahku." Jatmiko langsung mematikan tape. Nafasnya memburu. Ia ambil kaset itu dan membawanya ke halaman belakang. Ia tuangkan minyak tanah, lalu membakarnya. Tapi saat api menyala, kaset itu tak langsung hangus, malah mengeluarkan asap hitam pekat dan suara melengking. Dan di antara kepulan asap, Jatmiko melihat bayangan Ragil duduk di balik kelir bersama sosok perempuan. Mereka tidak bergerak, hanya duduk berdampingan. Lalu suara itu terdengar lagi, bukan dari kaset, tapi dari udara malam. "Jangan bakar kenangan kami." Jatmiko menjerit. Ia mundur tersungkur. Api kaset padam sendiri dan tanah di sekitarnya menghitam. Sejak malam itu, Ragil tak pernah pulang. Ibunya mulai resah. Laporan pun tidak menghasilkan apa-apa. Tak ada tanda-tanda kemana Ragil pergi. HP-nya mati, motor masih terparkir, tapi orangnya lenyap. Jatmiko dengan rasa bersalah yang dalam kembali ke ruang latihan. Pintu tidak terkunci. Ia masuk pelan-pelan. Ruangan itu sunyi, tapi hawa di dalam terasa seperti masuk ke dalam gua, lembab, dingin, dan berat. Gamelan masih tersusun rapi, tapi beberapa alat seperti berdebu, seperti sudah lama tak disentuh.
Hanya satu hal yang membuat Jatmiko bergidik, wayang bergerak sendiri. Tokoh Semar dan Petruk menari pelan, seperti dimainkan oleh tangan tak kasat mata. Di balik kelir, suara gamelan terdengar samar, seolah ada yang sedang menabuh dari dunia lain. Jatmiko berdiri kaku, nafasnya tercekat. Lalu, bayangan dua orang muncul di kelir, satu laki-laki, satu perempuan, duduk berdampingan. Tidak menari, tidak berbicara, hanya duduk. Dan senyum Sekar Asih terlihat jelas dalam bayangan itu. Kali ini bukan menakutkan, tapi damai. Seolah-olah ia telah menemukan teman, tumbal yang terpilih. Ragil telah menjadi bagian dari pertunjukan yang tak pernah usai. Dan suara sinden pun bergema satu kali lagi, pelan, dari tempat yang jauh, tapi juga dekat. Ia akan tetap di sini, menemani pentas hingga akhir zaman, menghibur orang-orang di sini, makhluk dari alam ini. Watu Geni kembali hidup, tapi bukan oleh mereka yang dulu pernah mengukir suara di balik kelir. Sekelompok seniman muda dari kota datang, membawa semangat baru dan idealisme yang membara. Mereka menyebut diri mereka Panggung Loro, komunitas seni yang katanya ingin membangkitkan wayang dari tidur panjangnya. Anak-anak muda, sebagian besar belum pernah menyentuh dunia pewayangan secara serius. Tapi ada satu hal yang membuat mereka nekat membuka kembali panggung itu. Mereka mendengar suara, bukan suara biasa. Mereka bilang, saat pertama kali mereka menapaki tanah pelataran Watu Geni, terdengar gamelan pelan dari arah panggung yang kosong. Dan di tengah angin sore, suara lembut perempuan menyanyikan tembang yang tak dikenal, mengalun lirih tapi menusuk dada. Aku ingin pentas lagi. Itu yang mereka dengar. Semua mendengarnya, bukan halusinasi, bukan bisikan angin, tapi suara yang nyata, seolah seseorang menunggu di balik layar. Bagi mereka yang haus pertunjukan dan pengalaman baru, itu bukan kutukan, itu ajakan. Hari itu matahari bersinar redup, langit seperti tertutup kabut, padahal musim hujan belum tiba. Anak-anak muda itu mulai membersihkan panggung, membersihkan debu, sarang laba-laba, dan dedaunan yang menggumpal di sudut-sudut. Tapi tidak satupun dari mereka berani menyentuh bagian tengah layar kelir, karena di situ ada bekas seperti noda tangan yang terbakar, hitam, lengket, dan tidak pernah bisa hilang. Di antara tumpukan barang-barang lama, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil berdebu dan terkunci. Setelah berhasil dibuka, mereka menemukan rekaman kaset pita tua. Labelnya nyaris pudar, tapi masih bisa terbaca samar. Malam pertunjukan Ragil dan Sekar Asih, Dalang dan Sinden. Mereka pun memutar kaset itu. Tape lama dibawa dari studio di kota. Saat tombol play ditekan, semua terdiam. Suara sinden perempuan langsung mengisi udara. Indah, lembut, tapi ada sesuatu yang aneh. Nada-nadanya tidak seperti langgam biasa. Tembang itu seperti cerita, seperti ratapan. Lalu suara laki-laki menyusul, suara Ragil, membacakan kisah, tapi bukan kisah Rama dan Sinta, bukan Mahabharata, bukan pakem wayang apapun yang dikenal. Dulu ada sinden yang bersumpah tidak akan mati sebelum cintanya dibalas. Suaranya diikat dalam gamelan, jiwanya menyatu dalam kelir. Ia menunggu dan menunggu sampai akhirnya seorang dalang datang dan jatuh cinta pada suara, bukan wajah. Cerita itu terus mengalir tanpa struktur, tapi memabukkan seperti mantra. Semua yang mendengarkan terpaku. Dan saat lagu berhenti, semua diam. Tapi dari belakang panggung, suara gamelan kembali terdengar, padahal tidak ada yang memainkan. Lalu pementasan pun dimulai seminggu kemudian. Mereka menamai pertunjukan itu pentas suara tak bernama. Undangan disebar, panggung dihias. Semua terlihat biasa. Tapi malam itu, satu orang dari penonton pingsan. Namanya Seno. Mahasiswa teater, pemusik tradisi yang sering main kendang. Ia duduk di barisan depan saat gamelan mulai berbunyi. Saat sinden mulai menyanyi, tubuhnya langsung kaku. Matanya terbuka lebar, nafasnya berat, lalu ia ambruk. Pertunjukan dihentikan sejenak. Tapi ketika Seno sadar kembali, ia langsung duduk di depan kelir, mengambil wayang,
dan memainkan lakon yang tidak ada dalam naskah manapun. "Namaku Sekar Asih," katanya. Tapi itu suara perempuan dan bukan suara Seno. "Dan aku menanti dalam kesunyian selama 80 tahun. Aku menari dalam lagu, aku menyanyi dalam malam, hingga kau datang. Dalangku, dengarkan aku dalangku." Semua yang menonton tak bisa bergerak, seperti terhipnotis. Dan di layar kelir tampak dua bayangan duduk berdampingan, seperti bayangan Ragil dan Sekar Asih yang dulu pernah muncul. Tapi kali ini ada bayangan ketiga, duduk di hadapan mereka, menggenggam wayang, Seno. Sejak malam itu Seno berubah. Ia tak bisa jauh dari panggung Watu Geni. Ia tinggal di rumah tua tak jauh dari sana dan tiap malam memutar rekaman itu. Suara sinden menjadi candu. Ia bahkan mulai menulis cerita-cerita sendiri, cerita yang seperti dituntun suara lain. Ia bicara sendiri. Ia menyanyi dengan suara perempuan. Dan setiap kali ia memainkan wayang di balik kelir, suara gamelan otomatis mengalun. Tak ada penabuh, tak ada pemusik, tapi bunyinya sempurna, harmonis, mistik. Teman-temannya mencoba membawanya pulang, tapi tak bisa. Tubuhnya seperti menolak dijauhkan. Sekali waktu ia dibawa ke kota, dan dalam tidur malamnya ia menjerit, berkata bahwa ia sedang tenggelam dalam kelir, bahwa Sekar Asih marah, bahwa pentas harus terus berjalan. Kalau pentas berhenti, suara akan mati. Kalau suara mati, kami semua ikut hilang. Suatu malam, salah satu anggota panggung Loro merekam pementasan Seno secara diam-diam. Rekaman itu diunggah ke internet, tapi hasilnya aneh. Setiap kali diputar, video tersebut terhenti di menit ke-6:06 dan layar berubah menjadi hitam. Tapi tetap terdengar suara sinden menyanyi pelan. Dan dari balik suara, terdengar nafas berat laki-laki, seperti Ragil. Lalu muncul teks otomatis, entah dari mana. "Pentas ini tidak akan pernah berhenti selama masih ada yang mendengarkan. Kisah kami akan terus berlanjut. Kami tak akan pernah sendiri. Akan selalu ada dalang berikutnya." Setelah video itu viral, makin banyak orang datang ke Watu Geni. Tapi tidak semua bisa mendengar suara sinden. Hanya yang terpilih, hanya mereka yang kesepiannya paling dalam, yang punya kekosongan dalam jiwa, yang mencari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka datang sebagai penonton, tapi sebagian tidak pernah pulang sebagai manusia biasa. Watu Geni kini menjadi panggung yang tak tertidur. Setiap malam, bayangan-bayangan di balik kelir menari dalam diam. Kadang suara sinden terdengar, kadang hanya derit angin di antara tiang gamelan. Dan konon, jika malam terlalu sunyi dan bulan menggantung utuh di langit, ada seseorang yang duduk sendiri di bangku penonton, memainkan wayang dengan mata kosong, mulut bergerak sendiri, dan suara dari luar tubuhnya berkata, "Dalang telah datang, pentas pun dimulai." Dan kelir itu tak pernah berhenti bergoyang. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dengan judul Sinden Wayang Kulit dari Dunia Gaib. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum. Tetapi fakta sejarah, alhamdulillah.